ada yang sudah ujian 2 kali tidak lulus di dalam sidang skripsi ya. Nah, mau tahu bagaimana kenapa dia tidak bisa lulus di dalam sidang skripsi? Ayo kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, kali ini saya mau membahas ya beberapa komentar terkait dengan beberapa mahasiswa yang komen di channel YouTube saya itu yang berkaitan dengan mereka ini sudah sekian kali ya, bahkan lebih dari 1 kali, ada 2 kali yang sudah ujian sidang skripsi ya, tetapi belum dinyatakan lulus ya. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan menonton video-video saya secara full ya. Kemudian jangan lupa juga untuk share ke teman-temannya, biar nanti pesan yang ada di dalam video tersebut itu bukan hanya saudara saja yang dapatkan, tetapi juga teman-teman yang lainnya. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan share. Nah, yang pertama dulu begini, saya mau memberikan support dulu ya kepada adik-adik yang mungkin saat ini ketika menjalankan sidang skripsi itu masih tetap dinyatakan tidak lulus. Jadi mungkin ada juga sebagian yang berpendapat bahwa kalau kita sudah sidang lulus itu pasti sidang skripsi itu pasti akan lulus gitu. Kenyataannya tidak ya. Nah, mungkin hal itu tidak dialami oleh kalian ya, tetapi kalau teman-teman ini kasihan sekali ya, ketika mereka sudah mencoba beberapa kali, sudah 2 kali bahkan ya untuk melakukan sidang skripsi, masih tetap dinyatakan tidak lulus di dalam sidang skripsi. Jadi yang namanya tidak lulus di dalam sidang skripsi itu benar adanya ya. Anda jangan meremehkan itu ya. Resikonya adalah, konsekuensinya adalah, kalau itu tidak dinyatakan lulus di dalam suatu sidang skripsi ya, atau ujian skripsi itu, maka satu, kelulusan saudara tentunya akan tertunda. Kalau tertunda berarti Anda harus bayar SPP dan lain-lainnya. Anda rugi waktu dan lain-lainnya, rugi tenaga dan lain-lainnya, rugi uang dan lain-lainnya. Nah itu. Nah, pada video ini saya akan membahas beberapa alasan ya, bukan alasan, mungkin beberapa konteks yang menyebabkan si mahasiswa ini atau adik-adik ini tidak dinyatakan lulus di dalam sidang skripsi tersebut. Ini berdasarkan analogi saya karena saya tidak menguji secara langsung ya, tetapi beliau itu curhat ke saya macam itu. Nah, jadi, saya sudah menyampaikan ke beberapa mahasiswa ya, bahwa salah satu penyebab mahasiswa itu tidak lulus di dalam sidang skripsi itu adalah satu ya, sebenarnya ini sudah pernah saya bahas di video yang lain. Satu, ketika dosen penguji itu bertanya kepada mahasiswa, Anda tidak bisa menjawabnya. Nah itu. Jadi kalau saudara diberikan beberapa pertanyaan oleh dosen penguji, kemudian Anda bisa menilai sendiri dari sekian banyak pertanyaan ya, seperti yang saya di video saya yang lain, pertanyaan secara general dari sidang skripsi itu, Anda bisa lihat di situ. Nanti saya akan cantumkan linknya. Dari sekian pertanyaan, pertanyaan general saja, di luar dari pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian saudara, kalau dari sekian pertanyaan tersebut, Anda tidak bisa menjawabnya secara full ya, atau hanya sebagian kecil, maka sudah dipastikan Anda tidak akan lulus. Itu dulu. Loh, kenapa demikian? Karena itu sudah membuktikan bahwa apakah saudara ini menguasai materi dalam skripsi tersebut atau tidak. Nah itu. Tentunya kalau menguasai, setiap pertanyaannya bisa dijawab. Kan logikanya semacam itu, ya. Nah, oleh karena itu, sebelum Anda mau sidang, jalan keluarnya adalah sebelum Anda mau sidang, pastikan dulu bahwa Anda benar-benar menguasai penelitian saudara.
nggak usah terburu-buru, ya, nggak usah terburu-buru. Anda bisa meminta ke kajurnya, ya ke kajurnya untuk meminta, mungkin ya, kalau coba ditanyakan, apakah ada sidang skripsi pada gelombang berikutnya, misalnya semacam itu. Itu mungkin jalan keluarnya salah satunya, ya. Kemudian mungkin dari sekian format, ya, kita berbicara tidak di dalam hal ini di luar dari konteks ujian, ya, sebelum ujian, dari format apa ya, format buku skripsi, panduan skripsi itu tidak sesuai dengan apa yang ada di SOP-nya format skripsi yang ada di masing-masing universitas, gitu. Nah, itu kenapa demikian harus disesuaikan format. Jadi tujuannya itu adalah biar saudara itu disiplin, tanggung jawab dengan apa yang Anda peroleh atau yang Anda lakukan. Makanya segala bentuk format videonya, format skripsinya itu harus disesuaikan dengan SOP yang ada. Nah, kalau sudah tidak sesuai dengan SOP yang ada, semestinya dosen penguji itu sudah bisa mengumumkan bahwa Anda itu tidak lulus sebelum maju ujian. Nah, gitu ya. Nah, itu dari prediksi saya sih, ya. Jadi, tapi kebanyakan umumnya mahasiswa yang tidak lulus sidang itu karena dia tidak menguasai penelitiannya. Dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu, mahasiswa tidak cenderung mungkin dia banyak mencari alasan jawaban yang tidak ada di dalam sebenarnya skripsinya dia. Nah, itu yang harus saudara pahami, ya. Jadi buat adik-adik, ya, teman-teman mahasiswa yang saat ini sedang berjuang untuk ujian skripsi berikutnya, kalau mau lulus, maka harus dipastikan bahwa Anda itu benar-benar menguasai konteks skripsi yang Anda akan ujikan itu, ya, karena itu penting sekali untuk membangun keyakinan dosen penguji bahwa Anda itu memang menguasai skripsi yang Anda buat dan layak untuk memang dinyatakan lulus, ya, semacam itu. Karena taruhannya itu bukan hanya kepada diri sendiri sebenarnya, tetapi taruhannya juga kepada dosen pembimbing, ya, karena mereka yang sudah membimbing saudara. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kalau Anda mau mengajukan untuk maju di dalam sidang skripsi itu harus memang dipastikan Anda benar-benar menguasai gitu loh materinya, ya. Jangan sampai Anda tidak menguasai hanya gara-gara ikut-ikutan dengan teman-temannya, kemudian mau cepat-cepat lulus gitu. Pada akhirnya dinyatakan tidak lulus. Yang rugi juga pada akhirnya saudara semua. Oke? Mudah-mudahan ini bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan adik-adik mahasiswa. Saya doakan teman-teman adik-adik mahasiswa yang belum lulus sidang skripsi, mudah-mudahan pada sidang berikutnya sudah akan lulus sidang skripsi. Jadi pembelajaran, ya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.